Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan juga anak-anak dari SMA Smart IPK Sunter yang saya kasihi. Untuk kelancaran proses berjalannya upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, ini ada aturan-aturan sesuai dengan pada saat kita offline. Jadi nanti ini tidak akan protokol sebutan lagi. Jadi pada saat lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks proklamasi, menyanyikan lagu wajib dan himne IPK, dan juga pembacaan budaya siswa-siswi IPK, seluruh peserta upacara diharap berdiri. Sekali lagi, seluruh upacara diharap berdiri. Untuk amanat pembina upacara dan juga renungan dan doa oleh Bapak Moses, amanat oleh Ibu Tri selaku pembina upacara, dan juga renungan oleh Bapak Moses, para peserta upacara dipersilahkan untuk duduk. Dan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak menghormat karena kita tidak mengibarkan bendera atau menaikkan bendera. Tetapi kita bersama-sama di dalam hati ataupun dengan suara lirik, kita ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga nanti dengan lagu wajib nasional dan juga himne IPK. Begitu proses untuk upacara. Ya, kita akan segera mulai untuk upacara. Upacara 17 Agustus tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Negara Republik Indonesia dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta bersama-sama. Mengheningkan cipta dimulai.
Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Priska Arcelia Wiono. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Pancasila oleh Ibu Yuni Widase, Sarjana Sosial. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks proklamasi oleh Dr. Anda Suryani Tenggara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya kasihi, selamat pagi. Selamat pagi. 76 tahun sudah bangsa Indonesia menerima anugerah kemerdekaan. 76 tahun sudah bangsa ini berjuang untuk tetap merdeka. Merdeka di dalam membangun perekonomian bangsa. Merdeka di dalam bersosial budaya dengan bangsa-bangsa lain. Dan terutama bagi kita di dunia pendidikan, merdeka di dalam meraih cita-cita untuk masa depan. Allah memberikan kemerdekaan kepada kita bukan berarti berhenti di sini saja, tetapi ada tanggung jawab yang besar kepada kita sebagai anak bangsa untuk mempertahankan, mengembangkan, dan memajukan bangsa ini lewat akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, sambil tidak lupa untuk tetap memohon pimpinan Allah agar tetap menyertai bangsa ini, tetap menyertai para pemimpin bangsa, dan kepada kita semua rakyat Indonesia. Saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih melanda negeri tercinta ini, janganlah menyurutkan langkah kita sebagai anak bangsa, sebagai murid-murid SMA Kristen IPK Sunter, untuk tetap berjuang, untuk tetap belajar, untuk tetap berkarya di dalam meraih cita-cita. Janganlah semangatmu menjadi kendor karena situasi yang ada di sekeliling kita. Jadikanlah ini sebagai suatu kekuatan untuk meraih prestasi kita semakin lebih baik lagi. Satu harapan kita bersama saat ini adalah sambil terus berdoa kepada Bapa di surga, memohon dan meminta anugerahnya untuk bangsa Indonesia pada umumnya, untuk sekolah Kristen IPK pada khususnya, agar Allah yang Maha Kuasa menghalau pandemi ini di bumi tercinta Indonesia, dan semoga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mengisi perjuangan bangsa, mengisi kemerdekaan ini. Perjuangan ini belum selesai, belum apa-apa. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus dicapai dan diraih oleh kita. Akhirnya, marilah kita tetap menjadi berkat buat sesama, tetap bekerja, dan tetap belajar, serta tidak lupa untuk berdoa. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bersama-sama kita gemakan Pakik Kemerdekaan sebanyak 3 kali berturut-turut. Marilah kita semua untuk open mic dan open kamera, sambil berteriak bersama-sama tentang kemerdekaan kita. Pakik kemerdekaan dimulai. Merdeka! 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 Terpujilah Allah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka.
Menyanyikan lagu himne IPK. Pembacaan budaya siswa-siswi IPK oleh Jessica Anastasia Elaine. Budaya siswa-siswi IPK. Saya, siswa-siswi IPK 1. Siap melayani Tuhan dan sesama. 2. Berdisiplin tinggi dalam segala hal. 3. Berintegritas tinggi, konsisten dalam perkataan maupun perbuatan. 4. Senantiasa mau belajar. 5. Menghargai dan menghormati satu sama lain. Kiranya Tuhan menolong saya.
Renungan dan doa oleh Bapak Moses Franky Montolalu, ST MDiv MPDK. Yang terhormat kepada Ibu Tri Agustina selaku Kepala Sekolah SMA Kristen IPK Sunter. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu selaku Wakasek SMA Kristen IPK Sunter. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Kristen IPK Sunter dan segenap anak-anak SMA Kristen IPK Sunter yang saya kasihi. Sebelum saya dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita ajak untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati Indonesia selama 76 tahun ini. Sebelum kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus boleh memberkati akan pikiran kami, hati kami, supaya firman tersebut boleh dan di dalam diri kami, boleh bertumbuh di dalam diri kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Berkatilah hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya berdoa. Amin. Izinkan saya share screen. Baik. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya kasihi, hari ini kita akan memikirkan di dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Apakah kemerdekaan yang sejati? Ketika saya mempersiapkan dan diminta oleh Pak Handoko untuk membawakan renungan pada kesempatan ini adalah suatu hal atau privilege yang luar biasa. Dan kemudian saya memikirkan, apa sih makna kemerdekaan sejati buat kita semua? Saya mengambil satu ayat yang saya kutip dari Galatia 5, ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pertanyaannya adalah, how can I experience the true freedom in Christ? Bagaimana kita mengalami kebebasan yang sejati di dalam Tuhan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah bebas, tidak terikat dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu tadi. Anak-anak yang saya kasihi, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang terjadi di dalam kehidupan kita
merupakan anugerah Tuhan yang terbesar. Dan kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan setelah ini? Kemerdekaan di dalam Kristus bukan menjadi kita bebas berbuat dosa sekenanya. Tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Anak-anakku yang saya kasihi, kita mungkin tidak kenal dengan tokoh ini. Tapi anak pasti tahu. Mungkin Bapak Ibu juga seringkali minum teh ini. Betul ya? Teh ini disebut dengan atau dikenal dengan tongci. Pengusaha teh tetapi tidak mengenal Bapak ini. Bapak ini adalah disebut atau bernama Tongju, salah seorang pendiri dan tokoh kunci Pertamina. Kenapa saya mengangkat Bapak ini atau Bapak Tongju di dalam renungan saya kali ini? Dulunya Bapak Tongju adalah tentara pejuang kemerdekaan, sekaligus pemasok senjata api kepada pejuang Indonesia di masa perang kemerdekaan. Bila dulu tidak ada pasokan senjata api dari Bapak Tongju, mungkin pejuang kita bakal kalah kalau hanya bermodalkan bambu runcing untuk melawan penjajah yang dilengkapi senjata api. Bapak Tongju sangat besar jasanya bagi kemerdekaan Indonesia. Dan terlebih, jasa yang paling besar adalah setiap tetes bensin yang kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena beliau adalah salah seorang pendiri dari Pertamina. Sebelum wafat pada tanggal 8 Februari 2021, Pak Tongju sempat melihat bagaimana prestasi Pertamina meraih keuntungan 14 triliun ketika perusahaan yang lain merugi. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya kasihi, Kristus telah memerdekakan kita semua. Berarti kita yang sudah mengalami kemerdekaan itu di dalam Kristus, kita yang sudah mengalami pembebasan tersebut, pasti kita punya desire atau keinginan untuk meneruskan kemerdekaan itu kepada orang lain. Berperanlah mengisi kemerdekaan, sekecil apapun peran kita. Karena kita percaya waktu Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, itu bukan satu hal yang sia-sia. Tetapi kita, dan Dia ingin kita berperan di dalamnya, melakukan aksi yang nyata, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Demikian renungan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menolong kita semua, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang saya kasihi. Mari kita terus berjuang, mengisi kemerdekaan, karena Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena saat kami masih berdosa, Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu di atas kayu salib, merupakan sebuah pengorbanan yang berharga dan sangat mulia, membebaskan kami dari kutuk dosa, sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang merdeka. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, melakukan kebenaran
firman Tuhan. Secara khusus ketika bangsa ini memperingati hari kemerdekaan ke-76, Tuhan, kami berdoa buat seluruh para pahlawan yang sudah mendahului kami dan mengusahakan kemerdekaan ini boleh terwujud. Biarlah kami saat ini pun boleh mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan aksi yang nyata untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami tanah yang luar biasa luas. Tanah yang subur. Biarlah kami mempunyai hati dan berbakti kepada negeri ini. Talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap diri kami masing-masing. Dapat kami kembangkan. Bahkan dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dan kepada negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai bangsa Indonesia tidak hanya tahun yang sudah lewat, tetapi tahun-tahun yang akan datang. Bangkitkan seluruh anak-anak Tuhan di dalam negeri ini. Supaya demikian. Dan terutama takut kepada Tuhan. Supaya mereka juga boleh berkontribusi, bekerja sama, membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 sudah selesai kita laksanakan. Tema tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu dan mau menghargai jasa para pahlawannya.